Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Abdullah, yaitu mengajar materi bahasa Indonesia. Kemudian di sini saya akan memberikan materi di bab 1 atau materi 1, yaitu teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, pengertian dari teks laporan hasil observasi. Di sini dijelaskan bahwa teks yang menjelaskan informasi mengenai sesuatu, baik itu hewan, tumbuhan, alam, yang datanya sesuai dengan fakta berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan. Jadi di sini nantinya kalian harus menjelaskan informasi, yaitu dengan cara pengamatan, dan hasilnya nanti berupa hasil fakta yang disampaikan nanti berupa teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, apa itu tujuan teks laporan hasil observasi? Di sini dijelaskan bahwa tujuan dari teks LHO itu menyampaikan informasi tentang klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu secara apa adanya, sesuai dengan kriteria tertentu sebagai hasil pengamatan atau secara sistematis dan objektif, serta untuk memecahkan suatu persoalan berupa hasil pengamatan. Jadi tujuan LHO ini hasilnya yaitu berupa informasi dari pengamatan kalian masing-masing, dijelaskan sesuai dengan klasifikasi atau jenis-jenisnya. Adapun tujuan lain yaitu untuk mengatasi suatu persoalan. Kalau ada persoalan dibahas di laporan hasil observasi, dijelaskan. Kemudian untuk menemukan teknik atau cara terbaru. Caranya bagaimana? Itu dengan kalian melakukan pengamatan, kalian melakukan dengan cara-cara yang menarik. Yang ketiga, untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Jadi kalian harus menentukan keputusan, apa judulnya, apa yang perlu kalian sampaikan, dan lain-lain. Selanjutnya, mengetahui perkembangan suatu masalah. Jadi kalian harus mengetahui masalah-masalah yang kalian akan bahas nantinya di teks laporan hasil observasi. Kira-kira sudah paham? Sudah paham? Selanjutnya, apa fungsi dari teks laporan hasil observasi? Di antaranya, 1. Melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Jadi kalian selama melakukan pengamatan harus tanggung jawab memberikan fakta-fakta yang ada. Kemudian yang kedua, sebagai sumber informasi terpercaya. Ya, di sini informasinya harus jelas, harus fakta juga. Yang ketiga, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan atau keputusan pemecahan masalah dalam pengamatan. Jadi kalian melakukan pengamatan, nanti hasilnya kalian pecahkan sendiri, kalian susun dengan penyusunan yang sesuai dengan judul kalian nanti. Yang keempat, sarana untuk pendokumentasian. Jadi nanti kalian membuat beberapa teks LHO, nanti bisa didokumentasikan. Selanjutnya, apa bedanya antara teks laporan hasil observasi dengan deskripsi? Di sini dijelaskan kedua-duanya sama-sama menyampaikan informasi fakta, tetapi perbedaannya pada sifatnya. Kalau teks laporan hasil observasi bersifat universal atau menyeluruh, yang di dalamnya ada klasifikasi dan fakta deskripsi suatu objek. Jadi objek kalian kita amati. Objek tersebut dapat berupa manusia atau benda atau hewan, tumbuhan, atau berbagai peristiwa yang terjadi di dunia ini. Contohnya kalian nanti mengambil sampah,
kalian harus melaporkan sampah itu apa, tempatnya bagaimana, di mana itu sampah harus dibuang dan lain-lain. Kalau teks deskripsi bersifat unik dan individual yang di dalamnya ada deskripsi spesifik. Jadi contoh saya mengambil meja. Meja harus kita amati, kita deskripsikan meja itu bentuknya apa, kemudian warnanya apa, digunakan sebagai apa juga. Sudah paham? Selanjutnya ya. Kemudian kita bahas tentang struktur. Di sini struktur teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama pernyataan umum atau klasifikasi. Isinya biasanya terdapat informasi atau pengertian saja yang di dalamnya hasil pengamatan yang telah kalian lakukan. Jadi judul kalian kalian amati, kemudian hasilnya disampaikan di sini. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Di sini dijelaskan isinya berupa penjelasan tentang rincian yang informasinya akan disampaikan berdasarkan hasil pengamatan. Jadi mengenai informasi yang kalian sampaikan yang berada di pernyataan umum, kalian jelaskan di sini informasinya secara rinci, yaitu berupa data-data ya fakta berdasarkan hasil pengamatan kalian nanti. Yang ketiga berupa simpulan. Di sini mengandung ringkasan umum hal yang dilaporkan. Berarti hal yang kalian laporkan nanti diringkas saja menjadi sedikit atau menjadi yang menarik atau yang mudah dipahami. Kemudian kalian laporkan di sini atau kalian tuliskan beberapa kalimat. Kira-kira sudah paham? Lanjut. Yang selanjutnya itu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Di sini yang pertama ditulis secara lengkap, ya lengkap karena ada fakta-fakta yang ada kalian harus tuliskan. Yang kedua sifatnya objektif sesuai objek yang kalian akan bahas nantinya. Objeknya apa kalian harus bahas sesuai fakta dan detail. Nomor 3, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Kalian hanya mengambil satu saja. Contoh tadi kita ambil sampah. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta yang sesuai dengan pengamatan yang kalian lakukan. Berarti fakta tadi yaitu berupa data-data itu harus kalian pengamatan atau kalian harus melakukan pengamatan. Yang kelima, informasinya teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi harus benar teksnya di sini harus berupa fakta, informasinya harus benar terbukti ada memang nyata. Nomor 6, tidak mengandung prasangka atau dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Jangan sampai ya kalian membuat teks hasil observasi atau laporan ada prasangka yang buruk, ada yang menduga-duga dan sebagainya. Lanjut. Yang ketujuh, tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan saja. Di sini penulis wajib memberikan fakta yang ada di data-data kalian yang kalian amati, harus jelas. Kemudian yang dilihat dan diketahui berdasarkan hasil analisis serta observasi kalian. Analisis nanti bentuknya hasil dari observasi yang kalian amati di sini ya. Nomor 8, disajikan secara menarik baik dalam kata, bahasa maupun isi yang berbobot secara logis. Di sini bahasanya harus baik, kata-katanya harus sopan, bahasanya juga bahasa Indonesia yang jelas sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan isinya harus mempunyai manfaat yang bagus, yang menarik, yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian nomor 9, teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum.
dan sesuai fakta tanpa ada opini penulis. Jadi kalian jangan menambahkan opini kalian ke dalam teks laporan hasil observasi, tetapi di dalamnya adalah fakta yang kalian melakukan pengamatan. Selanjutnya, ciri-ciri di sini apa? Laporan hasil observasi atau kaidahnya atau kaidah kebahasaan. Di sini dijelaskan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yaitu 1. Menggunakan frasa nomina yang diikuti deskripsi seperti contohnya buku tulis, meja belajar, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan verba relasional. Contohnya ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut. Dan itu contohnya yang verba relasional ya, bisa kalian nanti menggunakan kata-kata seperti itu. Yang ketiga, menggunakan verba aktif. Nah, nanti kalian bisa menggunakan kata-kata seperti bertelur, membuat, hidup, makan, dan tidur. Sudah paham? Selanjutnya, yang keempat, menggunakan kata penghubung. Di sini bisa konjungsi ya. Yaitu yang pertama, menyatakan tambahan. Contohnya dan, serta. Kemudian konjungsi perbedaan. Contohnya berbeda dengan. Kemudian persamaan, menggunakan sebagaimana, seperti halnya. Kemudian ada pertentangan, kita ambil tetapi, sedangkan, namun. Kalau di sini ada pilihan, berarti konjungsinya atau. Selanjutnya nomor 5, menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama, diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Dan nantinya beberapa aspek kalian masukkan di dalam teks laporan hasil observasi dengan kalimat utama pengertiannya dirincikan. Kemudian hasilnya beberapa kalimat, terbentuklah beberapa paragraf yang nantinya akan ada hasil dari laporan pengamatan kalian. Yang keenam, menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti contohnya herbivora, degeneration atau generatif, osteoporosis, kemudian mutualisme, kemudian parasitisme, kemudian pembuluh vena, leukemia, sindrom, fobia, dan lain-lain. Kalian bisa menggunakan kata-kata keilmuan atau teknis seperti tadi ya. Selanjutnya, langkah memproduksi atau menyusun teks laporan hasil observasi. Langkah-langkahnya ini ada. Yang pertama, kalian harus buat judul. Ya, judul dari mana? Judul sesuai yang kalian amati. Kalian akan melakukan pengamatan. Kemudian nomor 2, membuat kerangka. Kerangkanya itu dibuat berdasarkan kalian data-data, fakta, atau gagasan yang kalian ingin laporkan di situ, tentunya dengan fakta dan melakukan pengamatan. Yang ketiga, menyusun teks berdasarkan gagasan utama. Nah, gagasan tadi kalian buat sesuai rincian, kalian jelaskan judul kalian di dalamnya. Di sini diawali dengan paragraf pernyataan umum, lalu ke bagian isi, di dalamnya anggota aspek yang dilaporkan. Jadi setelah membuat klasifikasi atau susunan tadi, secara umum langkah selanjutnya adalah menjabarkan klasifikasi tersebut berdasarkan hasil pengamatan. Jadi kalian jabarkan semua hasil pengamatan kalian, kemudian menjadi beberapa paragraf dan menjadi sebuah hasil pengamatan dari kalian. Yang keempat, yaitu meneliti kembali hasil penulisan teks. Jadi harus kalian teliti ketika nantinya sudah selesai, apakah benar, apakah kurang, apakah bagaimana, kalian harus tahu ya. Teliti lagi dalam hal menyelesaikan tugas.
Jika terdapat kalimat janggal atau terdapat kesalahan penulisan, segera perbaiki. Nah, itu ya keterangannya apabila meneliti kembali hasil penulisan teks yang jika salah atau kurang. Kalian harus teliti ya. Selanjutnya ini contoh teks laporan hasil observasi. Saya ambil dari lingkungan alam ya di sini, yaitu berupa sampah. Nah, ini contoh sampah. Kalian jelaskan di sini, sampah merupakan materi sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, dari konsumsi, dari industri maupun dari pertambangan. Di sini ya contohnya ada beberapa kalimat nanti menjadi sebuah paragraf. Di sini saya ambil sampah ya, contohnya seperti ini, bisa nanti dibaca atau ditulis ya. Ini sampah, ada beberapa paragraf. Selanjutnya ini contoh juga tadi ya, paragraf selanjutnya dari contoh sampah. Ya, di sini ada penjelasan contoh sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk. Kemudian di paragraf selanjutnya ada sampah padat. Sampah padat di sini yang berwujud padat berupa sampah rumah tangga, sampah dapur, kebutuhan plastik dan lain-lain. Kemudian sampah cair, yaitu contoh di sini limbah ya. Bisa kalian amati, nanti bisa dibaca contohnya atau dicari di beberapa buku maupun internet. Kalian cari contoh. Kemudian ada paragraf yang selanjutnya, sampah alam merupakan sampah yang diproduksi oleh alam dari uraian melalui proses daur ulang alami. Seperti itu ya contohnya, bisa kalian cari sendiri atau dicatat nantinya sebagai bahan untuk pembuatan teks laporan hasil observasi. Kemudian di sini ada contoh lagi tadi ya, paragraf selanjutnya tadi sampah konsumsi ini, yaitu keterangan dari sampah ya. Ini bisa dibaca maupun ditulis. Kemudian sekian dan terima kasih, pembelajaran pada pertemuan pertama sudah selesai, yaitu tentang teks LHO. Intinya teks LHO di sini kalian harus melaporkan. Laporannya apa? Laporannya berupa hasil fakta. Kalian harus melakukan pengamatan. Kalau tidak mengamati maka tidak bisa. Kalian harus mengamati secara detail, kalian laporkan, nanti hasilnya berupa laporan hasil observasi. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan memberikan tugas, yaitu kalian harus membuat contoh 1 atau 2, yaitu contoh membuat teks laporan hasil observasi. Contohnya bagaimana? Kalian harus mencari objek atau judul yang kalian akan teliti. Silakan, tadi ada dari alam, saya ambil sampah. Silakan kalian mengambil judul apapun, yang penting kalian laporkan, yaitu berupa hasil pengamatan. Sekian, semoga bermanfaat pelajaran bahasa Indonesia kali ini di pertemuan pertama. Semoga kalian memahami dan mendapatkan materi yang kalian inginkan, dan kalian semoga bisa paham. Kalau kurang paham bisa menanyakan kembali pelajaran ini. Sekian dari saya, semoga pelajaran ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. SMK Mataram Jaya.